Selamat malam, saudara semua. Bertemu kembali dengan saya, Petra Div Patipirui, dalam pembacaan Firman Tuhan. Malam hari ini kita akan membaca dari kitab Ulangan, pasalnya yang keempat. Tapi sebelum kita membaca, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih malam hari ini Engkau memberikan kami waktu untuk membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Dan biar firman yang kami baca malam hari ini berbicara kepada setiap kami, supaya kami mengerti apa yang Engkau ingin kami mengerti, Tuhan. Engkau ingin kami ketahui. Dan biar apa yang menjadi pembacaan malam hari ini bisa menuntun, memimpin, dan membimbing kami di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Baik, saudara semua, kita akan membaca dari kitab Ulangan, pasal yang keempat, ayat 21 sampai 40. Ayatnya ke-21, tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu, dan ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga dan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dan dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa, kemana Tuhan menyingkirkan kamu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah, buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada di sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada yang pernah terjadi suatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar suatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya satu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain, dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat, dan peperangan dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir, di depan matamu? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah
bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. Ayat 40, berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Saudara, 3 hal yang ingin saya soroti, yaitu di ayat 24 mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia adalah api yang menghanguskan. Hati-hati saudara. Saudara bisa baca ulang kembali, apa sih yang membangkitkan marah Tuhan? Cemburu Tuhan. Apa yang membangkitkan itu? Itulah yang pertama. Yang kedua di ayat 31. Allah kita bukan cuma Allah yang pencemburu, tetapi dia adalah Allah yang penyayang. Dia sangat menyayangi saudara dan saya. Dia tidak pernah melupakan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap mengasihi dan setia kepada kita. Dia adalah Allah yang penyayang. Yang ketiga, Allah berjanji, kalau kita setia pada ketetapan-ketetapannya dan perintah-perintahnya, maka bukan cuma kita yang melakukan yang akan diberkati, tetapi keturunan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita juga akan dia berkati. Itulah janjinya. Inilah 3 hal yang saya dapati di bacaan kali ini. Kita akan bertemu lagi dengan pembacaan yang berikutnya, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini Engkau mengingatkan kepada kami, dan biar apa yang Engkau ingatkan, Engkau adalah Allah yang cemburu, Engkau adalah Allah yang penyayang, dan Engkau akan memberkati kalau kami memelihara ketetapan dan perintah-perintah-Mu. Biar kami terus melakukannya Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Tolong kami dalam melakukannya, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan syukur kami ini. Amin. Baik, saudara, sampai ketemu lagi di pembacaan yang akan datang. Dan ingat, tetap semangat. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.